Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para asatidzah sekalian yang semoga Allah muliakan, para anak-anak sekalian, para thalabatul ilmi yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam acara apresiasi santri berprestasi. Sengaja kita lakukan acara seperti ini untuk memotivasi antum semuanya dalam belajar. Ya. Baik, pada kesempatan ini ada beberapa nasihat yang ingin Anda sampaikan. Kemudian sebelumnya Anda mohon izin pada antum semuanya Anda duduk di kalau berdiri terlalu lama pusing nanti. Ya, baik, para santri sekalian yang semoga Allah muliakan. Manusia terbagi kepada 3 sifat dasar. Yang pertama, manusia itu adalah makhluk yang lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Dan telah diciptakan manusia itu dalam keadaan yang lemah. Siapa di antara kita yang mampu menciptakan dirinya sendiri? Siapa di antara kita yang mampu mengatur darahnya mengalir di tubuhnya sendiri? Atau siapa di antara kita yang mampu menggerakkan jantung dan napasnya sendiri? Atau bahkan ketika kita tidur pun, apakah kita yang benar-benar tidur atau diberikan tidur oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka nikmatilah kelemahan itu. Sadarlah bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Tujuannya adalah agar kita semua bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat. Karena sesungguhnya orang yang lemah, makhluk yang lemah akan membutuhkan yang kuat. Sengaja Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan lemah agar manusia itu mau bergantung kepada Zat yang Maha Kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah di antara kita merasa sok kuat, padahal Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu telah diciptakan dalam keadaan yang lemah. Kemudian yang kedua adalah manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan jahil, dalam keadaan bodoh. Wa kana al-insanu dhaluman jahula, bahwa sifat dasar manusia itu yang pertama adalah zalim, kemudian jahula, bodoh. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain juga mengatakan wa ma utituhum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kami memberikan kepadanya ilmu melainkan hanya sedikit. Dan yang memiliki ilmu dan yang maha segala tahu adalah Allah Subhanahu wa taala.
Dialah Al-Alim dan juga Al-Alim, Zat yang maha mengetahui. Sengaja Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, kepada manusia sedikit ilmu. Justru kita harus merasa diri itu adalah lemah. Diri ini adalah bodoh. Agar senantiasa kita mencari ilmu. Agar senantiasa kita memperbaharui kebodohan kita. Dan zat yang paling mengetahui atas segala ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka rasakanlah, nikmatilah rasa bodoh itu. Sehingga tujuannya adalah agar manusia itu mau bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, mau meminta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya perintah yang diberikan, yang dinasihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya adalah minta agar ditambah ilmu. Allah mengatakan wa qul rabbi zidni ilma, dan katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, rabbi zidni ilma, ya Allah, ya Rabbuku, zidni ilma, tambahkan kepadaku ilmu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi, diperintahkan agar berdoa itu meminta tambahan ilmu, bukan minta tambahan harta atau kekuatan, bukan, tapi minta agar ditambah ilmu. Maka jangan sekali-kali ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang sedikit, kita menjadi makhluk yang sok tahu. Padahal di antara sifat manusia itu adalah doluman jahul. Sifat manusia itu adalah sifat yang berbuat zalim dan jahil, tidak memiliki ilmu. Kemudian sifat yang ketiga adalah zalim. Sifat manusia yang ketiga adalah zalim. Terkadang di antara kita diberikan sedikit saja oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan, maka dia bisa berbuat zalim kepada temannya. Dia bisa berbuat zalim kepada manusia yang lainnya. Bahkan untuk memenuhi syahwatnya, dia rela melihat temannya dalam keadaan menderita. Maka sifat manusia itu adalah sifat yang maka nikmatilah sifat itu. Sadarilah bahwa sifat kita itu adalah seperti itu, agar kita mau berubah menjadi manusia yang adil, manusia yang mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Maka jadilah hamba yang adil, bangkit daripada kezaliman menuju keadilan, bangkit dari kelemahan menjadi kekuatan, bangkit dari kebodohan menjadi hamba yang berilmu. Sehingga pada sifat ini, kalau memang kita merasa diri kita adalah diri yang lemah, diri yang bodoh, diri yang suka zalim, perbaiki. Dan yang hanya bisa memberikan jawaban atas permasalahan sifat dasar manusia ini adalah hanya bergantung kepada Allah. Ya, jangan sedikit diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kita malah berbuat zalim. Baik, nasihat yang selanjutnya para santri sekalian yang semoga Allah berikan, berbaktilah kepada orang tua. Nasihat yang selanjutnya adalah berbakti kepada orang tua.
Di dalam hadis diceritakan bahwa ada yang datang kepada Abdullah bin Umar. Ada yang datang kepada Abdullah bin Umar. Dia laki-laki ini menggendong ibunya dari negeri Khurasan untuk berangkat haji atau umrah ke Makkah. Khurasan itu sekitar Afghanistan atau Iran kalau sekarang. Yang mana jaraknya dari Khurasan ke Makkah itu sekitar 3.300 km. Dia menggendong ibunya untuk melaksanakan haji atau umrah. Kemudian dia bertanya, apakah aku ini sudah membalas kebaikan orang tua? Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, la wallahi walau talqatan min talaqatiha, demi Allah belum, sampai walau satu hentakan nafas ketika melahirkannya, itu belum. Maka kita harus sadar, orang yang begitu mengeluarkan tenaganya menggendong ibunya dari Khurasan sampai Makkah, itu belum dikatakan sudah berbuat bakti atau sudah membalas kebaikan orang tua, apalagi kita. Jangan pernah berharap dan jangan pernah menganggap diri kita sudah membalas kebaikan orang tua. Masih jauh, masih belum apa-apanya, belum ada seberapanya bakti kita kepada orang tua. Maka nih besok tentu kebanyakannya mungkin akan dijemput orang tuanya atau akan bertemu dengan orang tuanya. Layani orang tua, ya. Bahkan jangan orang tua itu nyuruh dulu baru kita mengerjakan, tapi tawarkan dulu, harus peka. Sebagaimana anak pernah sampaikan, di antara keberkahan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Tahu Abdullah bin Abbas? Ya? Tahu Abdullah bin Abbas yang didoakan oleh Nabi apa doanya? Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Gara-garanya apa? Siapa yang ingat? Gara-garanya apa? Gara-garanya dia itu nginep di rumah bibinya, dan itu istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia tahu bahwa di antara kebiasaan Nabi adalah sholat qiyamul lail, bangun di tengah malam untuk melaksanakan sholat qiyamul lail. Abdullah bin Abbas sengaja menyediakan air wudhu untuk wudhunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saking takjubnya Nabi kepada Abdullah bin Abbas karena kepekaan beliau Abdullah bin Abbas terhadap yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam butuhkan, maka Nabi sampai berdoa, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah Abdullah bin Abbas ini dalam masalah agama dan takwil dan tafsir. Maka antum ketika berbuat bakti kepada orang tua, ketika antum banyak membantu orang tua, maka ucapan-ucapan doa ini akan keluar dari mulut orang tua. Bahkan kebanyakan orang tua kita itu memerintahkan kepada yang baik, bahkan memerintahkan kepada ketaatan kepada Allah.
Maka justru jangan sampai orang tua kita itu malah mengeluarkan kata-kata buruk, kata-kata kasar, atau bahkan mendoakan keburukan untuk kita. Jangan. Ya. Maka layani orang tua. Harus beradab kepada orang tua. Mau berkorban untuk orang tua sebagaimana orang tua kita berkorban untuk diri kita. Perhatikan. Kita di sini belajar dibayar. Kita jajan dikasih. Padahal di belakang sana mungkin ada orang tua yang banting tulang sampai keluar keringat dan kecapean gara-gara untuk agar antum tetap bisa mondok, antum bisa tetap belajar. Ingat ke sana. Bagaimana perjuangan orang tua antum? Balas dengan apa? Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau kita ini sudah memiliki harta, ya, anta wa maluka li abika, anta wa maluka li abika, kamu dan semua hartamu adalah punya orang tua. Sampai segitu. Anta wa maluka li abika. Apalagi ini adalah hasil jerih payah orang tuanya semua. Misalkan antum bisa mendapatkan ilmu, tahu ibadah adalah jalan orang tua yang menyekolahkan antum. Maka balas, berusaha walaupun tidak bisa membalas secara sepenuhnya, sebagaimana kita bersyukur kepada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apakah kita bisa mensyukuri semua nikmat? Tidak bisa. Kenapa? Saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka Allah mengatakan apa? La in syakartum la azidannakum. Bukan itu ya, tapi apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat dari Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitung. Menghitung saja tidak mampu, bagaimana mensyukuri? Maka sebisa mungkin kita harus bersyukur pada nikmat-nikmat. Nah ini juga apa? Kita tidak akan pernah bisa membalas sepenuhnya 100% kebaikan orang tua, maka semampu kita membalasnya. Kemudian yang selanjutnya, para thalabatul ilmi, semoga Allah muliakan, bersabar dalam menuntut ilmu. Bersabar dalam menuntut ilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, isbiru, bersabarlah kalian, hatta talqauni alal haud, sampai kalian itu bertemu denganku di haud, di telaga. Kita akan bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di telaga. Namun di dalam hadis dikatakan, yang bisa meminum di telaga Nabi adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang membawa keimanan, orang-orang yang beramal dengan ilmu. Adapun orang yang berbuat ibadah tidak sesuai dengan yang diperintahkan, yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan kepada mereka, suhban suhban liman bayyar ba'di, jauh jauh bagi siapa saja yang telah merubah ajaran. Ingat, yang telah
dalam belajar bukan kita yang pertama kali. Yang capek dalam belajar bukan hanya kita yang pertama kali. Maka kita harus mengatakan kepada lelah, wahai lelah, bersabarlah. Kita katakan kepada keringat, wahai keringat, bersabarlah. Karena sesungguhnya orang yang capek, orang yang lelah itu bukan hanya kita saja, tapi orang-orang sebelum kita juga merasa. Isbiru, kata Nabi, bersabarlah kalian hatta talqauni alal haud, sampai kalian menjumpaiku di telaga. Sabar. Di masa muda daripada kita merasakan pahitnya kebodohan di masa tua. Banyak bersabar, banyak berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, keistiqomahan di dalam menuntut ilmu. Dan ingat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan bahwa orang yang menuntut ilmu akan dibukakan oleh malaikat sayap-sayapnya. Para malaikat akan mengepakkan sayap-sayapnya. Ya. Kemudian akan menyebut-nyebut nama. Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut nama kita, para penuntut ilmu, di sisi para malaikatnya. Kemudian semut-semut yang ada di dalam lubangnya, kemudian hatta hitan fil bahri, sampai ikan-ikan yang ada di lautan itu akan memintakan ampunan untuk para thalibul ilmi. Dan malaikat pun melakukan hal demikian adalah ridon mimma yatlub, karena saking ridhonya terhadap apa yang mereka cari. Maka istiqomah, kemudian harus bersabar, ya, menahan capeknya belajar. Baik, ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa diamalkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita akan mendengarkan apresiasi terhadap siswa-siswa santri-santri yang berprestasi. Acara ini akan langsung dibacakan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Zulkarnain. Kepadanya kami persilakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh MC yang sudah mempersediakan saya berdiri di sini untuk membacakan nominasi santri berprestasi di masing-masing kelasnya. Nah, ya, di sini akan saya bacakan peringkat 1, 2, dan 3 di masing-masing kelasnya. Nah, mohon simak baik-baik. Takutnya salah dengar atau salah simak. Ya. Sudah siap untuk mendengarkan? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari kelas 8A. Peringkat 3 dengan rata-rata nilai 88,50 atas nama Rezat Zaki Az-Sidqi. Silahkan maju ke depan. Peringkat 2 dengan rata-rata nilai
91,69 atas nama akhina Muhammad Adha Yukito. Peringkat 1 dengan rata-rata nilai 91,99 atas nama Muhammad Zaki Ahnafi. Silakan pada peringkat 1 untuk maju ke depan, dan kepada Al-Ustaz wali kelas silakan untuk membagikan hadiah untuk santri-santri terbaik di kelas 8A ya. Ini tidak menutup kemungkinan ya, ini akan berganti di kelas selanjutnya, nanti akan naik ke kelas 9, berganti nama-nama yang baru. Itu bukan merupakan hal yang mustahil ya, insyaallah. Tafadhol Ustaz Daud untuk memberikan, tafadhol dibantu. Silakan Ustaz Insan didokumentasikan. Silakan foto bareng dulu. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Selanjutnya kita akan bacakan nominasi peringkat kelas 7 ya, Bismillah. Peringkat 3 dengan total nilai 88,84 atas nama Muhammad Denzel. Silahkan maju ke depan. Peringkat 2 dengan rata-rata nilai 89,10 atas nama Arkan Attari. Peringkat 1 dengan jumlah nilai 89,59, beda tipis ya nilainya, Masya Allah. Atas nama Salman Abdullah. Silakan kepada Ustaz Nabil untuk memberikan bingkisan kepada putra-putra terbaik di kelas 7. Yang lain jangan mau kalah, bisa Harvey, jangan mau kalah, Maizan. Insya Allah di tahun ajaran baru nanti di semester pertama akan berganti, Insya Allah. Tapi teman-teman hakim yang di depan ini tidak akan mau kalah, ya.
berlomba-lomba. Insyaallah barakallahu fiikum. Kita lanjut ke kelas 8B. Ya, Masya Allah. Apakah masih seperti nama-nama sebelumnya ataukah nama-nama baru yang akan bermunculan? Kita lihat. Silakan perhatikan. Peringkat 3 dengan rata-rata nilai 89,81 atas nama Rafiq Faris Ramadan. Peringkat 2 dengan rata-rata nilai 91,6. Apa? atas nama Apresa Tresna Juanda. Peringkat 1 dengan rata-rata nilai 93,75 atas nama Giovan Arrafi Ahmad. Silakan diwakili oleh Musyrif Kamar ini. Tafadhol Ustaz Aditya untuk memberikan bingkisan kepada santri-santri berprestasinya. Itu paket C ya? Oh.
silakan ke tempatnya masing-masing. Udah ini acaranya? Oh, masih ada satu lagi? Masya Allah, satu lagi. Nominasi santri terbaik pesantren Nurul Ilmi semester 2 tahun ajaran 2023-2024. Teladan ya, santri teladan ya, insya Allah. Dalam hal ini insya Allah bingkisannya akan diberikan langsung oleh mudir kita Al-Ustaz Wahidin Abu Ainun. Santri teladan Nurul Ilmi semester 2 angkatan 2000 tahun pelajaran 2023-2024 atas nama Muhammad Ghassan Al-Husain. Silakan Muhammad Ghassan Al-Husain untuk ke tempatnya. Silakan ada kesempatan lagi ya buat yang lain, buat santri teladan berlomba-lomba dalam kebaikannya. Nah, Papa jangan mau kalah. Aiman jangan mau kalah. Yang lain juga semuanya. Ya, baik. Insyaallah kita lanjutkan lagi ke acara selanjutnya, namun tidak dengan saya. Insyaallah akan dilanjutkan oleh Ustaz Ais. Fadhil. Kami segenap keluarga besar pesantren Nurul Ilmi mengucapkan kepada seluruh santri baru tahun ajaran 2024-2025